Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Alvina Bidin Nadhiroh. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang akan menguji semangat proposal tugas akhir saya. Di sini saya izin mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Sistem Penyimpanan Arsip guna mempermudah penemuan kembali dokumen yang dibutuhkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. Untuk agenda yang akan saya bahas, yaitu pertama, pendahuluan, kedua, tinjauan pustaka, ketiga, metode penelitian, keempat, jadwal pelaksanaan, dan kelima, daftar pustaka. Untuk pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan penelitian. Untuk latar belakang, saya melakukan penelitian ini yaitu sistem penyimpanan arsip yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk tergolong kurang baik. Hal ini terjadi pada salah satu bidang di bidang metrologi legal, yang dimana pada bidang tersebut tidak menerapkan daftar klasifikasi, tidak adanya gate atau pemisah di setiap kategori ordner di sistem penyimpanan arsipnya, yang dimana dalam penemuan kembali dokumen yang dibutuhkan ini akan memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana sistem penyimpanan arsip guna mempermudah penemuan kembali dokumen yang dibutuhkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. Sedangkan untuk batasan masalahnya yaitu sistem penyimpanan arsip secara manual pada dokumen berita acara di bidang metrologi legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. Sedangkan untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem penyimpanan arsip di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. Sedangkan untuk tinjauan pustaka ini terdiri dari dua kajian, yaitu kajian empiris dan kajian teori. Sedangkan untuk kajian empirisnya, yaitu dapat dilihat pada keterangan tampil berikut, yang dimana saya akan menyimpulkan dari ketiga hasil dari penelitian ini, yaitu satu sistem penyimpanan arsip itu sangat diperlukan, yang dimana apabila sistem penyimpanan tidak dilakukan sesuai dengan urutan langkah-langkah penyimpanan arsip dan tidak adanya satu tahapan arsip seperti tahapan kode atau penomoran, hal itu dapat mempengaruhi dalam penemuan kembali arsip, yang dimana akan memerlukan waktu yang cukup lama dalam penemuan kembali arsip tersebut. Sedangkan untuk kajian teori ini terdiri dari 12 kajian teori. Yang pertama yaitu pengertian sistem. Sistem adalah sekumpulan subsistem yang saling bekerja sama untuk menghasilkan suatu output yang dimana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk penyimpanan arsip atau filing system adalah suatu rangkaian kegiatan yang mengatur dan menyusun arsip-arsip dalam suatu tatanan yang sistematis dan logis. Sedangkan untuk pengertian arsip adalah salah satu produk dari kegiatan kantor yang dimana berhubungan dengan penyimpanan dokumen-dokumen, surat-surat berharga, ataupun berkat. Sedangkan keempat itu tujuan arsip. Tujuan arsip yaitu untuk menyimpan dokumen dengan aman selama dokumen tersebut masih dibutuhkan. Selain itu, untuk menyiapkan dokumen setiap waktu jika diperlukan. Sedangkan untuk kelima, peran arsip. Peran arsip yaitu sebagai sumber ingatan dan sebagai sumber informasi. Sedangkan untuk keenam, yaitu jenis-jenis arsip. Jenis-jenis arsip terdiri dari dua, arsip dinamis dan arsip statis. Untuk arsip dinamis ini, yaitu arsip yang masih diperlukan secara langsung, yang dimana arsip dinamis ini terdiri dari arsip aktif maupun arsip inaktif. Untuk arsip aktif yaitu arsip yang secara langsung dan terus-menerus masih digunakan. Sedangkan untuk arsip inaktif adalah arsip yang tidak secara langsung dan tidak secara terus-menerus digunakan. Sedangkan untuk arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan pelaksanaan, yang dimana arsip ini sudah disimpan di ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Sedangkan untuk selanjutnya yaitu asas pengelolaan arsip. Asas pengelolaan arsip ini terdiri dari 3 asas. Yang pertama yaitu asas sentralisasi, yang kedua asas desentralisasi, dan ketiga asas gabungan atau kombinasi. Asas sentralisasi adalah asas yang dimana pengelolaan arsip ini secara terpusat atau sentral pada bagian atau unit tertentu. Sedangkan untuk asas desentralisasi adalah pengelolaan dan penyimpanan arsip yang dilakukan secara tersebar atau desentral pada beberapa bagian atau unit tertentu. Sedangkan untuk asas gabungan atau kombinasi adalah asas yang dimana pengelolaan dan penyimpanan arsip pada bagian atau hal tertentu ada yang terpusat dan ada yang
dan ada yang terpusat dan juga ada yang di daerah tertentu atau sentral tersebut. Sedangkan untuk selanjutnya yaitu sistem penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip atau filing system terdiri dari 5 sistem, yaitu sistem abjad, sistem masalah, sistem subjek, sistem nomor, dan juga sistem tanggal. Dan yang terakhir yaitu sistem wilayah. Sedangkan untuk selanjutnya yaitu peralatan penyimpanan arsip. Peralatan penyimpanan arsip ini terdiri dari filing cabinet, rotary, lemari arsip, dan raarsip. Sedangkan untuk perlengkapan arsip sendiri terdiri dari seperti penyekat, guide, ada map atau folder, serta peta tangkap dan alat bantu kearsipan. Sedangkan prosedur penemuan kembali arsip dapat diketahui pada satu hal. Yang pertama yaitu memeriksa kode warkat yang telah ada kode warkatnya pada suatu arsip. Selanjutnya yaitu penempatan penyimpanan, mencari penempatan penyimpanan arsip. Setelah itu diambil warkat atau arsip yang telah dicari tersebut. Setelah itu memberikan suatu bond atau pinjam. Terakhir yaitu diserahkan kepada yang memerlukan arsip tersebut. Selanjutnya itu efektivitas penemuan kembali arsip. Untuk efektivitas penemuan kembali arsip ini memiliki rumusan, yaitu jumlah arsip yang ditemukan kali 100% dibagi jumlah yang ditemukan. Nah, di mana untuk penyimpanan arsip yang sempurna, tingkat rasio kecematannya ini tidak lebih dari 0,5%. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan untuk lokasi penelitiannya yaitu di Jalan Profesor Gondowardoyo nomor 12, Payaman, Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Sedangkan untuk subjek penelitiannya yaitu arsip dokumen berita acara yang dimana dilakukan oleh pegawai yang bertugas menangani arsip di bidang meteorologi legal di Disperindak. Sedangkan untuk sumber datanya yaitu dengan cara wawancara dan observasi, yaitu sumber data secara primer. Sedangkan untuk sumber data secara sekunder yaitu melalui foto atau dokumentasi dari foto-foto seperti alat yang digunakan dalam mengarsip maupun dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan arsip, terutama dokumen berita acara. Sedangkan untuk selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk reduksi data ini yaitu memilah data-data dengan mengambil hal-hal penting atau pokok yang didapatkan dari hasil wawancara. Sedangkan untuk penyajian datanya yaitu dengan cara bentuk teks naratif secara keseluruhan, menceritakan secara keseluruhan secara teks naratif. Sedangkan untuk penarikan kesimpulan yaitu diperoleh dan dijelaskan dari hasil penghubungan data dan melakukan perbandingan dengan teori-teori yang didapatkan, sehingga dapat dijadikan sebagai pemberian solusi pada sistem penyimpanan arsip guna mempermudah penemuan kembali dokumen yang dibutuhkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk atau Disperindak tersebut. Untuk selanjutnya yaitu jadwal pelaksanaan penelitian. Untuk jadwal pelaksanaan penelitian ini, pertama ada observasi penelitian yang dilaksanakan pada November di minggu 1-2, Desember minggu pertama, Januari di minggu 2-3-4, serta ada pengambilan data yang dilaksanakan pada November tahun 2023 pada minggu 1-2, dan Desember minggu 1, serta Januari minggu 2-3-4, yang sesuai dengan observasi penelitian telah saya laksanakan. Yang selanjutnya yaitu penyusunan bab 1. Penyusunan bab 1-nya ini pada bulan November di minggu 1, 2, 3, 4. Sedangkan penyusunan bab 2 di keseluruhan bulan Desember, penyusunan bab 3 di keseluruhan bulan Januari, dan pengolahan data yang telah dilaksanakan dari observasi penelitian itu di bulan Februari, penyusunan bab 4 di bulan Februari, penyusunan bab 5 di bulan Maret, untuk pendaftaran sidang TA gelombang 1 insya Allah di bulan April, dan penutupan berkas TA di bulan Mei, serta sidang TA gelombang 1 di bulan Juni.
Untuk daftar pustakanya yaitu terdiri dari 22 daftar pustaka yang dapat dilihat atau dapat diketahui pada tabel keterangan sebagai berikut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.